Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini tinggal menunggu waktu. Kompas 18 Januari 2025, hari Sabtu, ya, itu membuat suatu judul berita yang menarik, ya, di bagian politik dan hukum. Pertemuan Mega Prabowo demi stabilitas nasional. Dan partai-partai politik pendukung pemerintahan menyambut baik rencana pertemuan Megawati Prabowo tersebut, ya. Pertemuan kedua tokoh itu diyakini dapat menjaga stabilitas politik nasional. Nah, Megawati sendiri sebagai Ketua Umum PDIP pada pidato hari kelahiran PDIP ke-52 pada 10 Januari yang kemarin, beliau juga menyatakan bahwa PDIP akan menjadi mitra strategis pemerintah. Ya. Kata mitra strategis ini, itu yang kemudian banyak dikritisi oleh teman-teman pengamat politik, karena kata itu bisa menjadikan PDIP walaupun bukan bagian dari pemerintah, tapi bisa saja PDIP kehilangan kekritisannya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan kemudian juga bisa menjadikan pengawasan di parlemen terhadap jalannya pemerintahan itu akan menurun drastis. Kita juga tahu bahwa kata yang disebut dengan bipartisanship atau adanya dukungan dari parlemen terhadap pemerintah dalam kebijakan-kebijakannya itu bukanlah ciri khas Indonesia saja. Ini juga bisa terjadi di Amerika Serikat, bisa terjadi di Australia, bisa terjadi di Inggris, dan juga di negara-negara demokrasi lainnya. Tapi kita tahu bipartisanship itu biasanya terjadi pada hal-hal tertentu dan sangat khusus untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi tidak semua kebijakan pemerintah yang dibahas di parlemen itu kemudian didukung oleh semua partai politik. Ya. Namun kita juga tahu bahwa PDIP tentunya tidak akan menurunkan kekritisannya kepada pemerintah kalau memang suatu kebijakan pemerintah itu merugikan rakyat banyak. Dan ini yang tentunya harus dipegang oleh PDIP. Mengapa? Karena kita juga tahu, biar bagaimanapun yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itulah adalah partai yang membela rakyat banyak, khususnya wong cilik. Ya. Dan apa yang kira-kira akan dibahas oleh PDIP? Ya. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai bahwa pertemuan Megawati Prabowo hanya akan membicarakan hal-hal yang terkait dengan yang namanya dukungan terhadap stabilitas nasional dan juga kebijakan-kebijakan nasional yang makro, ya, dan bukan bagi-bagi kekuasaan, ya. Jadi apa yang akan dilihat yang paling penting itulah bagaimana kehidupan politik nasional ke depan itu menjadi hal yang sangat positif bagi rakyat banyak, ya. Setidaknya kegaduhan yang tidak proporsional, terutama dari kalangan pendengung, ya, itu akan mereda. Walaupun terus terang saya juga agak ragu apakah kegaduhan dari pendengung itu akan mereda. Kenapa? Karena pendengung itu belum tentu berasal dari kalangan PDIP, tapi bisa saja dari kalangan-kalangan lain, ya, baik yang berada di pemerintahan ataupun yang berada di luar pemerintahan, ya. Yang terlebih lagi kalangan pendengung yang saat ini masih setia dalam tanda kutip, ya, kepada Joko Widodo bukan mustahil akan terus melakukan dengungan-dengungan yang mereka wajib lakukan sebagai seorang buzzer, ya.
Nah, Said meyakini Megawati akan berbicara tentang politik kebangsaan saat bertemu Prabowo. Hal lain yang diyakini bakal dibahas Megawati, kata Said ya, soal jalan menuju cita-cita Indonesia Raya. Perbaikan hukum, masalah strategis negara, seperti politik pangan dan energi, serta geopolitik global. Ya. Dan ini tentunya juga terkait dengan bahwa hari Senin ini itu Presiden lagi-lagi Donald Trump akan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat untuk masa yang kedua kalinya, ya, walaupun tidak berurutan, ya. Dan Donald Trump 2.0 ini juga tentunya akan berpengaruh kepada politik global, geopolitik global, ya, dan juga tentunya akan juga terpengaruh kepada ekonomi nasional Indonesia yang akan saya bicarakan juga di dalam YouTube saya pada kesempatan berikutnya. Ya. Jadi, lagi-lagi Said menyatakan ya, hubungan baik kedua tokoh ini mohon jangan diartikan politik dagang sapi. Ya, di mana PDIP masuk ke dalam pemerintahan, lalu ada yang diperdagangkan dalam politik dagang sapi tersebut ya. Karena kata Said ya, kedua tokoh ini bukanlah orang-orang yang suka berdagang sapi di dalam politiknya ya. Dua tokoh ini adalah saling bersahabat dan tidak ada jual beli misalnya urusan-urusan politik dalam pertemanan mereka dan juga di dalam hubungan kemitraan strategis nantinya ya. Dia juga menekankan ya, pilihan PDIP untuk berada di luar pemerintahan bukan berarti bermusuhan dengan pemerintah. Seperti disampaikan Megawati sebelumnya, PDIP akan menjadi mitra strategis dan sahabat konstruktif bagi pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Ya. Posisi PDIP akan tetap berada di luar pemerintahan dan menjadi sahabat yang konstruktif bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Tapi yang jelas ya, pilihan posisi ini akan cenderung lebih bisa menjadi sahabat yang tulus, ya, persahabatan tanpa konsesi. Dan tidak akan ada barter kasus ya, antara Prabowo dan Megawati di dalam pertemuan tersebut ya. Sebab kita juga tahu ya bahwa ada juga yang mendengungkan bahwa akan terjadi barter kasus ya, karena kasus misalnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto itu saat ini sedang punya kasus dengan KPK. Kalau menurut Pak Said Abdullah ini tidak akan diperdagangkan atau dibicarakan karena itu adalah proses hukum yang sebaiknya berjalan dengan baik di KPK. Kita tahu ya, baik pihak dari Gerindra dan PDIP akan terus berupaya agar pertemuan ini akan benar-benar terjadi dan tidak akan ada halangan lagi dan kemudian menghasilkan sesuatu yang positif. Bukan saja bagi kedua tokoh, bukan saja bagi Partai Gerindra dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi bagi kepentingan rakyat banyak. Nah, apa yang ingin saya bahas ini bukan hanya pertemuan dua tokoh bangsa kita ini, tapi apakah kemudian seperti dikatakan oleh beberapa pengamat politik bahwa Jokowi itu sudah terpojok dan ruangannya semakin sempit untuk kemudian melakukan manuver-manuver politik ya sebagai akibat dari rencana pertemuan Prabowo dan Megawati tersebut ya. Kita tahu ya bahwa itu sulit terjadi. Kenapa demikian? Karena kita tahu Jokowi itu masih punya satu kepentingan politik yaitu menjadikan anaknya Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Presiden Republik Indonesia with whatever mean, dengan cara-cara apapun ya. Dan karena itu bukan mustahil yang namanya Jokowi walaupun katanya sudah duduk tersudut di sebuah ruangan, pastinya dia akan melakukan berbagai gerakan politik. Dan ini yang kita harus hati-hati. Saya beri contoh misalnya bahwa Jokowi itu juga adalah seorang yang benar-benar tough, ya, benar-benar memiliki suatu keinginan yang kuat untuk sesuatu yang ingin dicapai.
Saya beri contoh, pada Pilkada DKI 2012 yang lalu, itu sebetulnya itu sangat sulit bagi Joko Widodo untuk memenangi Pilkada Jakarta pada tahun itu, karena biar bagaimanapun yang namanya Fauzi Bowo itu memiliki suatu kekuatan politik yang kuat ya, bukan saja didukung oleh berbagai organisasi pemuda dan juga tentunya kalangan masyarakat banyak, tapi dengan satu strategi yang disebut dengan belusukan, dia kemudian bisa mengalahkan Gubernur DKI Jakarta pada saat itu ya, Fauzi Bowo atau Foke. Kita juga bisa lihat ya, pada pemilu presiden 2014, Anda tahu gabungan dari partai-partai politik yang mendukung Prabowo Subianto pada saat itu ya, itu sangat banyak ya. Kekuatannya tidak mungkin dikalahkan. Sampai-sampai Amin Rais pada saat itu mengatakan bahwa ini yang pasti Prabowo akan menang, dan kalau Jokowi menang, ini lagi-lagi isu politik yang berkembang pada saat itu, Amin Rais akan melakukan suatu jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Suatu hal yang tidak pernah dia lakukan ya. Nah, kita juga lihat misalnya bagaimana membuat agar Prabowo itu bisa ditundukkan, bukan saja lewat pemilihan umum atau pemilihan presiden ya, dan ini terjadi pada 2014 dan 2019, tapi juga bagaimana secara pribadi dia bisa ditundukkan. Makanya kemudian yang disebut dengan politik akomodatif itu dilakukan oleh Jokowi, dan tidak ada orang yang pada saat itu menduga bahwa ini adalah bagian dari politics of appeasement atau politik pendamaian ya, perdamaian antara Jokowi dan Prabowo pada saat itu. Ternyata ada tujuan lain yang disimpan oleh Jokowi, adalah bagaimana menggunakan Prabowo sebagai suatu kendaraan menjadikan Gibran Raka Buming Raka itu bisa masuk menjadi calon presiden dan kemudian terpilih menjadi calon wakil presiden. Pada saat itu Jokowi ingin agar saya dukung Prabowo menjadi Menhan, saya melakukan hubungan yang begitu baik dengan Prabowo supaya kepercayaan itu makin dekat ya, dan kemudian saya akan titipkan anak saya menjadi calon wakil presiden, dan akhirnya itu terjadi ya. Dan kemudian Anda tahu dan kita semua juga tahu cara-cara apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan berbagai cara apapun ya, baik legal ataupun melanggar hukum ya, baik itu melalui ekonomi yang didukung oleh berbagai pendukungnya, tapi juga menggunakan anggaran-anggaran yang fantastis dari program-program pemerintah, dan itu hasilnya adalah dia bisa menjadikan anaknya wakil presiden. Berhenti? Enggak juga. Kenapa? Karena dia pasti punya impian atau keinginan politik agar Gibran bisa mengambil alih kekuasaan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini yang harus hati-hati. Makanya saya terus terang menyatakan kepada Anda semua ya, mungkin Anda nggak percaya, bahwa saya termasuk warga negara Indonesia yang di dalam sholat-sholat saya selalu mendoakan Presiden Prabowo Subianto diberikan kesehatan yang maksimal oleh Tuhan, diberikan yang namanya umur yang panjang, diberikan kekuatan iman yang kuat dan juga pikiran yang kuat agar bisa menyelesaikan tugas-tugas beliau sampai 2029 sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentunya juga untuk kepentingan rakyat banyak. Nah, apalagi yang saya berani katakan di sini ya, bahwa ini bukan fitnah ya, bukan fitnah. Anda tahu juga ya, ketika pertemuan antara Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dengan Jokowi pada awal tahun ini, Sri Sultan itu pernah berpesan ya, jangan ganggu Megawati, biar bagaimanapun dia itu anak Soekarno, pendiri Republik Indonesia. Tanpa bapaknya tidak akan ada Indonesia. Macam-macam yang dipesankan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 tersebut ya, atau Ngarso Dalem kepada Jokowi. Apa yang terjadi?
bagaimana dia memperlakukan Megawati, bagaimana dia memperlakukan PDIP, bukan saja pada pemilihan presiden 2024 yang lalu, terlebih lagi pada Pilkada 2024 yang lalu ya. Dan kemudian Anda juga tahu, bukan hanya dia mendukung calon-calon yang berseberangan dengan PDIP, tapi dia tadinya itu menginginkan agar semua calon dari PDIP yang akan maju, kalau bisa itu ditutup kesempatannya untuk menjadi calon baik itu gubernur, bupati, ataupun wali kota di dalam pilkada kemarin. Untungnya kita masih memiliki Mahkamah Konstitusi yang memutuskan putusan nomor 60 dan juga nomor 70 yang kemudian didukung oleh para mahasiswa, dosen, kalangan peneliti, dan juga para aktivis LSM agar demokrasi ini tetap kita jaga, agar DPR tidak mengubah undang-undang pilkada, ya, agar yang namanya strategi Jokowi baik untuk mematahkan PDIP ataupun menjadikan Kaisang Pangarep menjadi calon gubernur, ya, itu akhirnya benar-benar gagal. Dan calon yang didukung oleh Jokowi khususnya di Pilkada Jakarta itu gagal total, ya. Dan kita juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo karena dia tidak menginginkan bahwa pasangan ini memajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena tidak akan ada artinya, karena memang pasangan Pramono dan Rano Karno itu sudah memenangi Pilkada Jakarta dengan sangat elegan dan dengan angka yang benar-benar kuat, ya, cukup kuat untuk menjadikan mereka menang satu putaran di Pilkada Jakarta. Apalagi yang kalau ingin kita contohkan betapa licin bagai belut, ya. Jadi Jokowi itu bukan cuma licin bagai belut, tapi belut ditaruh di minyak pun dia masih bisa bermanuver atau bisa bergerak sesuka hatinya. Saya beri contoh, ya, bagaimana ucapan-ucapan dia yang mengatakan misalnya bahwa wah, ini nanti pokoknya mobil SMK ini yang inden sudah 6.000. Jadi kalau seseorang itu mau mendaftar karena produksinya masih 200 sampai 300 unit per bulan, ya, atau per tahun, itu nanti nunggunya bisa sangat lama sambil tersenyum. Anda tahu sampai detik ini tidak satu pun mobil yang katanya diinden oleh 6.000 pemesan tersebut itu dihasilkan. Satu, ya. Contoh yang kedua, ya. Ini seorang menteri koordinator, ya, yang kadang-kadang juga sangat kuat mendukung Jokowi, bukan sangat kuat, memang beliau adalah orang dekat Jokowi, dan kemudian juga mengatakan, ya, pada saya, ya, dia mengatakan, ikrar, Ohir ini orang yang udah selesai. Coba lihat, mana ada anak-anaknya itu kemudian memasukkan berbagai proposal ke proyek-proyek pemerintah. Itu dia katakan pada saya sebelum saya menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Apa lacur? Anda bisa lihat, ya, seperti apa yang dikatakan oleh Ubaidillah Badrun di dalam laporan dia ke KPK 3 kali, ya, mengenai where the money from, dari mana duitnya Kaisang untuk bisa membeli jutaan, puluhan juta saham dengan nilai ratusan miliar rupiah, ya. Itu sudah banyak dikatakan oleh beliau. Kemudian juga bagaimana apa yang diucapkan oleh almarhum teman saya Faisal Basri mengenai adanya ekspor ilegal nikel dari Indonesia ke Cina yang jumlahnya 5,3 juta ton, yang katanya juga diikuti oleh mantu Presiden Bobi Nasution, ya. Kita bisa lihat lagi apakah proyek PIK 2 yang menjadi PIK 2 lanjutan, ya, dan juga BSD lanjutan itu yang katanya menjadi pusat proyek strategi nasional itu kemudian ternyata mengikut sertakan anak-anak Jokowi juga, ya, yaitu
Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka yang diduga mendapatkan keuntungan dari situ juga ya. Kemudian kita juga melihat bagaimana yang Jokowi mengatakan kepada peneliti dari Lowy Institute di Australia bahwa anak saya nggak tertarik pada politik, anak saya itu lebih suka berbisnis ya, dan juga bahwa anak saya itu tidak mungkin terjun ke politik. Tapi apa yang terjadi? Ternyata anak-anak dan mantunya terjun ke politik. Apalagi Kaisang, Anda bisa cari ya, dia juga pernah mengatakan gaji atau income ayah saya sebagai presiden itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan saya dari hasil bisnis saya ya. Mungkin yang dimaksud ada sang pisang ya. Tapi kita tahu apakah bisnis kuliner yang dilaksanakan oleh anak-anak Jokowi itu sukses atau kemudian merugi ya. Itu aja yang kita bisa pastikan. Ternyata enggak juga. Kaisang kemudian diajukan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia dan kemudian Gibran juga akhirnya juga diajukan menjadi Wali Kota Solo, Wakil Presiden, dan Gibran sudah terpilih menjadi Wakil Presiden dan bukan berarti bahwa Jokowi akan berhenti sampai situ. Jokowi tetap ingin agar Gibran menjadi Presiden Republik Indonesia. With whatever means, dengan cara-cara apapun ya. Dan karena itu, lagi-lagi saya berharap mudah-mudahan Pak Prabowo itu umur panjang, sehat, dan pikirannya juga tetap kuat ya. Dan kerjasama dengan Megawati juga akan berjalan baik demi Indonesia Raya, demi nusa dan bangsa kita, demi anak-anak dan cucu-cucu kita, yang lagi-lagi mudah-mudahan Prabowo juga memegang janjinya bahwa apa yang dia lakukan bukanlah untuk dirinya, bukanlah untuk keluarganya, bukanlah untuk kroninya, tapi untuk rakyat banyak. Dan di sini kita lagi-lagi harus hati-hati bahwa Jokowi itu adalah seorang politisi yang licik dan juga licin. Ya. Dia bukan hanya licin bagai belut yang bermain di air, bahkan juga licin bagai belut yang bermain di minyak ataupun di lumpur yang keruh. Berikan komentar Anda.